Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika rahimin. Alhamdulillah, para jemaah salat zuhur Masjid Al-Firdaus Pekanbaru yang dirahmati Allah. Insyaallah renungan sejenak dengan hari ini bersamaan ayat 107 surah Al-Kahf ataupun surah Kahfi kata orang kita ya. Ayat ini berbunyi, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Orang yang beriman dan beramal saleh tersedia untuk mereka jannah Firdaus sebagai tempat tinggalnya nanti di sana. Kebetulan masjid kita bernama Masjid Al-Firdaus. Di Malaysia pun saya datang dari Malaysia dan lama juga di Brunei, kenal dengan Dr. Raja di Brunei. Di sana juga ada Masjid Al-Firdaus. Di tengah-tengah kota Kuala Lumpur ada Masjid Al-Firdaus. Firdaus dalam satu hadis adalah surga yang tertinggi. Semua kita menemui surga, jannah. Kata Rasulullah dalam hadis baginda, kalau berdoa kepada Allah, mintalah Firdaus. Jangan minta yang di bawah-bawah, karena Firdaus adalah surga yang tertinggi. Baik, dalam ayat 107 surah Al-Kahf, sebagaimana yang dengar tadi, syarat nak merebut jannah Firdaus dua saja: amanu wa amilus salihah. Beriman dan beramal saleh. Tidak banyak ya, kecuali nanti dalam surah Al-Mu'minun ada juga disebut di sana syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi pencinta surga Firdaus. Di sini disebut dua syarat, iman dan beramal saleh. Kata ulama yang mengkaji, yang mempelajari ayat-ayat tentang amal wa amalus salihat, kata ulama tujuan kita hidup di dunia ini al-amalus saleh, beramal saleh. Pakar atau ahli dalam pendidikan juga tujuan kita mengajar, tujuan belajar. Kenapa anak-anak kita dimasukkan sekolah? Kenapa kita mengajar? Kata ulama yang ahli dalam bidang pendidikan Islam, takwin al-fard saleh, membentuk insan yang saleh. Kalau sebagai seorang suami, jadilah suami yang saleh. Kalau seorang istri, jadilah istri yang salehah. Dan suami istri yang saleh-salehah mesti berniat ingin melahirkan anak cucu saleh-salehah. Nah, kalau kita lihat ayat lain, ayat yang semua kita hafal, ayat surah Al-Asr contohnya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia rata-ratanya rugi hidupnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Itu dalam surah Al-Asr. Jadi kalau orang itu beriman dan beramal saleh hidupnya untung, tidak rugi. Dalam surah lain seperti surah Al-Mu'minun, ini perlu kita perhatikan baik-baik ya. Dalam surah Al-Mu'minun, iman dan amal saleh dikaitkan dengan perihal orang yang meninggal, yang semua kita akan menempuh. Apa katanya di sini? Hatta iza ja'ahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innahu kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau orang tuh rohnya mau dicabut, kalau dia tidak beramal saleh waktu hidup, dia menyesal. Dia minta disambung usianya, minta disambung nyawanya. Rabbirji'un, ya Allah, sambung dulu usiaku. La'alli a'malu salihan, agar saya merebut amal saleh fi ma taraktu, yang selama ini belum saya buat lagi. Jelas nanti orang yang salat berjamaahnya penuh, dia tidak akan menyesal insyaallah. Tapi kalau orang yang kadang-kadang salat berjamaahnya tidak penuh, terutama salat subuh dan salat isya, memang dibuat penekanan dalam hadis, orang yang tidak beramal saleh nanti di sana menyesal. Di sini dia minta rohnya disambung, hidupnya disambung.
Tapi sudah dijawab di sini. Kala, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sekadar ngomong saja. Ngomong sih bisa, tapi tidak akan didengar. Yang jelasnya pentingnya amanu wa amilus shalihat. Nomor 1 tadi syarat nak masuk jannah firdaus. Nomor 2 tadi syarat nak selamat dari kerugian. Karena orang itu kalau tidak beramal saleh, iman dan amal saleh hidupnya kerugi. Innal insana lafi khusr. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 dinyatakan orang yang gagal hidup, ini cerita orang yang gagal hidup. Orang yang gagal hidup dia tak fikir iman dan amal saleh. Nanti masa nak meninggal menyesal, minta disambung nyawanya. Demikian juga dalam surah As-Sajdah yang selalu dibaca pada Jumat barangkali ya. Di sini saat berada di hadapan Allah nanti dan kita akan dipanggil menghadap Allah. Di sana juga orang itu menyesal. Apa katanya di sana? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami sudah melihat realitas hari kiamat. Kami sudah menyaksikan, sudah mendengar. Kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin. Di sana baru yakin. Di sini tidak yakin. Maka Rasulullah mengatakan terkait dengan sholat berjamaah, kalau yakin tentang pentingnya sholat berjamaah, mereka istirahat walaupun barangkali tidak mampu berjalan. Ada dalam hadis ya. Dan kita selalu dengar hadis ini. Jadi menamakan masjid kita Masjid Firdaus sangat besar sekali artinya ya. Perlu kita sorot, kita lihat ayat dalam Quran yang berkaitan dengan Jannah Firdaus. Terutama tadi surah Kahfi dan surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun itu lebih panjang lagi ceritanya. Mungkin bisa disorot lain kali. Yang jelasnya waktu turunnya surah Al-Mu'minun yang terkait dengan cerita ulaika humul warisuna alladzina yarisuna firdaus. Waktu turun surah ini Nabi Muhammad spontan angkat tangan berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warta'na. Spontan Nabi berdoa. Dan ini memang amalan Rasulullah bila mendengar wahyu atau membaca Quran, sering baginda Rasulullah menyambutnya dengan doa. Inilah kaidah yang diajar Nabi, yang diajarkan oleh sahabat. Kalau kita baca Quran, sambutlah dengan doa. Contohnya kalau kita baca ayat 107 surah Kahfi tadi, innal ladzina amanu wa amilus shalihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang ahlul firdaus. Kalau bahasa kita menjadi ya, atau kalau bahasa Arabnya Allah maj'alni min ahlil firdaus. Begitu caranya kita mesti belajar ayat tentang surga firdaus, dan kita juga sepatutnya mendukung ayat dengan doa. Di samping membaca doa Nabi yang dibacakan tadi, Allahumma zidna wa la tanqusna, ya Allah tambahkan untuk kami, jangan Engkau kurangi. Ada dalam 10 permintaan di sana. Mungkin kita selalu mendengar, tidak usah kita membaca doa ini. Kalau tidak, nanti bisa ditanya kepada penceramah yang selalu mengisi kuliah zuhur di sini, terutama Dr. Roja Hafizullah yang saya dulu bersama beliau di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah ya. Jangan lupa baca doa apa tadi? Allahumma ja'alni min ahlil firdausil a'la, ataupun Allahumma ja'alni minal warisina lil firdausil a'la. Kita perlu baca ayat ini dan berdoa mendukung ayat dengan doa. Inilah salah satu amalan Nabi. Jangan kita tidak baca Quran, ataupun kita baca Quran tapi tidak berdoa. Setiap kita baca ayat, dianjurkan kita berdoa. Sebagai contoh, bila kita baca ayat awal ayat Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Mungkin kita boleh meminta Allahumma ja'alni minal muttaqin, Allahumma rzuqni al-tuqa wal huda, atau Allahumma rzuqal huda wal tuqa wal afa wal ghina, juga dalam hadis. Ini salah satu cara yang diajar Nabi kepada sahabat dan merupakan amalan sahabat. Apalagi terkait dengan jannah ya.
terkait dengan surga. Dan dalam hadis lain dikatakan kalau kita meminta jannah 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali, surga itu mendengar doa bapak dan ibu. Ya Allah, masukkan bapak itu ke dalam surga. Dalam sisi lain, kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari azab neraka. Allah makina azab benar. Allah makina azab benar. Allah makina azab benar. Ya Allah, lindungi aku dan keluarga kepada azab neraka. Ada 2 riwayat yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Maka neraka juga meminta kepada Allah, ya Allah, lindungi orang ini daripada azab neraka. Begitulah ya, surga mendengar doa kita, apalagi surga Firdaus. Neraka juga mendengar doa kita. Maka kita sesudah sholat, dalam wirid sholat, terutama sholat maghrib, contohnya sholat subuh, dianjurkan meminta, contohnya Allahumma ijirni minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar, Allahumma ijirni minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ataupun wa adkhilna firdausa al-a'la ma'al abrar ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Begitulah pentingnya nama Masjid Firdaus. Tadi saya pas masuk masjid, apa yang mau disampaikan ini? Nampak namanya nama Firdaus, oh ini penting. Penting diketahui oleh jemaah Masjid Firdaus bahwa nak masuk jannah Firdaus itu 2 syarat utamanya, amanu wa amilus shalihat. Ini juga lah sasaran utama kita hidup. Kita mesti berniat kepada Allah. Allah waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni minal ibadah min indikas salihin. Yang dibaca selalu sesudah wudu ya. Allah waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni minal ibadikas salihin. Jadi doa itu terkait dengan jannah Firdaus yang disorot dalam 2 tempat dalam Al-Quran. Satu dalam surah Kahfi, yang kedua dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun juga disebut tadi, sesalat orang yang akan meninggal yang tidak beriman dan beramal saleh, meminta kepada Allah ingin dilanjutkan usianya. Dan sana sudah dijawab, kalah, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, no way, tidak bisa lagi. Sudah terlambat, kata orang kita, nasi sudah jadi bubur. Jadi mudah-mudahan pertemuan ringkas ini dapat mendorong kita untuk berdoa lebih banyak kepada Allah, terutama doa pagi sore. Mintalah jannah sebanyak minimal 3 kali ataupun sebaik-baiknya 7 kali. Surga itu mendengar doa bapak dan ibu yang berdoa. Itu hebatnya ya. Hebatnya cara Allah mengaturkan kerajaan dunia untuk akhirat ini, bahwa surga mendengar doa kita pagi sore dan neraka juga mendengar doa kita, agar kita terpaut hati dengan jannatullah. Dan sebelum itu orang yang ahlul jannah mesti terpaut hatinya dengan masjid, dengan rumah Allah. Jadi kita perlu meningkatkan kecintaan kita kepada masjid. Nak cinta masjid ini mesti cinta masjid ilmu, cinta Quran, cinta zikir, cinta salihin. Kita belajar Quran, belajar hadis, belajar kata-kata hikmah yang diwariskan dari ulama, belajar kisah-kisah salihin. Mesti banyak di rumah kita kisah-kisah salihin, apalagi yang terkait dengan cinta masjid. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang tentang ini, katanya orang itu kalau dia hanya terpaut di masjid, hidup matinya akan dijaga Allah dengan baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.